Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membahas tentang masa-masa kejayaan dari Kerajaan Malaka. Nah, jadi kelompok kita beranggotakan Angelin Vania Ferdinand dari kelas 10A nomor absen 2. Lalu Annabel Aureli Gunawan dari kelas 10A nomor absen 3. Lalu Josephine Jan Krismanto dari kelas 10A nomor absen 20. Dan Scholastica Chasey Rosalina Ivi dari kelas 10A nomor absen 30. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membahas tentang masa-masa kejayaan dari Kerajaan Malaka. Nah, salah satu negara yang datang ke Kerajaan Malaka pada saat itu adalah India. Kapal-kapal dari India berlayar pada bulan Maret menuju pelabuhan Malaka untuk menjual berbagai komoditas perdagangan dengan membawa kain ataupun sutra sebagai barang yang akan didagangkan. Beberapa pedagang dari Gujarat juga membeli beberapa jenis rempah-rempah, jagung, dan juga emas di Kerajaan Malaka untuk dibawa kembali ke India. Nah, salah satu negara yang datang ke Kerajaan Malaka pada saat itu adalah India. Kapal-kapal dari India berlayar pada bulan Maret menuju pelabuhan Malaka untuk menjual berbagai komoditas perdagangan dengan membawa kain ataupun sutra sebagai barang yang akan didagangkan. Beberapa pedagang dari Gujarat juga membeli beberapa jenis rempah-rempah, jagung, dan juga emas di Kerajaan Malaka untuk dibawa kembali ke India. Setiap tahun 8 hingga 10 kapal besar datang dari China menuju Malaka dengan tujuan perdagangan. Barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang China adalah sutra, bahan wangi-wangian, permata, belerang, keramik, besi, alat masak, porselen, dan peluru. Tiongkok juga membawa beberapa persenjataan sebagai bentuk perlindungan saat melakukan perjalanan untuk menghindari penjahat di lautan hingga bajak laut. Lalu barang dagangan Malaka yang dibawa kembali ke China adalah lada, rempah-rempah, dan bahan hutan dari Nusantara. Cheng Ho. Pedagang penjelajah terkenal yaitu Laksamana Cheng Ho adalah pedagang dari dinasti Ming Tiongkok pada tahun 1368 hingga tahun 1644. Ia mengunjungi Malaka secara teratur. Diketahui Cheng Ho menganut agama Islam, di mana ia memberikan dampak yang cukup besar dalam penyebaran agama Islam di Malaka. Lokal. Masyarakat Jawa berdagang ke Malaka dengan membawa komoditas kayu jati, beras, dan hasil hutan lainnya. Masyarakat Sumatera membawa lilin, lada, gaharu, kamper, dan madu untuk dijual ke Malaka. Begitupun masyarakat Kalimantan yang membawa emas, daging, ikan, beras, sagu, serta produk hutan termasuk kulit kerang yang dijual ke Malaka. Masyarakat Maluku membawa pala, fuli, dan cengkeh untuk dijual ke Malaka. Brunei membawa beras, ikan, daging, madu lebah, sagu, kapur barus, dan emas untuk diperdagangkan di Malaka. Sedangkan barang yang mereka bawa dari Malaka adalah kain dari India dan cermin. Nah, untuk Portugis datang ke Kerajaan Malaka dengan tujuan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, di mana Portugis mencari negara yang kaya akan rempah-rempah. Setelah Portugis mendatangi Kerajaan Malaka dan melihat keindahan dan kekayaan Kerajaan Malaka, Portugis akhirnya menyerang dan menaklukkan Kerajaan Malaka. Namun, Kerajaan Malaka bukan hanya sebagai pusat perdagangan, Kerajaan Malaka juga sebagai jalur penyebaran agama Islam, di mana para pedagang dari Gujarat, India, dan Arab juga mengajarkan Islam ke kesultanan yang ada di Malaka, kemudian menyebar ke Terengganu, Pahang, dan juga Johor. Namun selain itu, pada abad ke-15, Cheng Ho yang merupakan pejuang Muslim Tiongkok yang hidup di masa dinasti Ming memulai pelayarannya yang panjang menuju Kerajaan Malaka dalam penyebaran agama Islam. Peninggalan Kesultanan Malaka yang pertama adalah Masjid Agung Delhi. Masjid ini terletak di kota Medan, Sumatera Utara yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mamun al-Rashid Perkasa Alam, yaitu pada sekitar tahun 1909. Peninggalan Kesultanan Malaka yang satu ini berada di dalam satu komplek dengan Istana Maimun.
Masjid Johor Bahru merupakan peninggalan Malaka yang terletak di Johor Bahru. Masjid ini bernama resmi Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid ini berusia lebih dari 100 tahun, oleh karena itu masjid ini menjadi masjid tertua di Johor Bahru, Malaysia. Bangunan masjid ini cukup luas dan megah, bentuknya seperti istana dengan nuansa putih dan emas. Walaupun telah berusia tua, kondisi masjid ini masih sangat terawat. Kesultanan Malaka juga mewariskan peninggalan berupa benteng yang bernama Benteng Afamosa. Pembangunan benteng ini dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque ketika sedang melakukan invasi ke Kerajaan Malaka. Pada masa itu, benteng ini berfungsi sebagai tempat pertahanan, pusat administrasi, dan rumah sakit. Saat ini, bangunan benteng yang tersisa hanya bagian gerbangnya saja. Nah, itu dia penjelasan mengenai kejayaan Kerajaan Malaka. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Malaka merupakan pusat perdagangan yang diketahui oleh banyak orang pada masa itu. Dan ternyata, melalui jalur perdagangan ini, terjadi penyebaran agama Islam. Hal inilah yang memberikan pengaruh besar bagi kejayaan Kerajaan Malaka. Sekian dari kami, terima kasih.